Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Yehoshua, NIM E10511911083. Mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia, Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tanjung Pura. Pada hari ini saya akan menceritakan mengenai pemikiran politik Dr. Andes Muhammad Hatta. Saya juga akan menceritakan riwayat hidup Dr. Andes Muhammad Hatta, karyanya dan sumbangsinya untuk kemerdekaan Indonesia. Dr. HC Dr. Andes Muhammad Hatta, atau yang lebih kita kenal dengan nama Bung Hatta, lahir di Fort de Kock, atau yang sekarang kita kenal dengan nama Bukit Tinggi, pada 12 Agustus 1902. Dan dia meninggal di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980 pada umur 77 tahun. Muhammad Hatta adalah seorang negarawan dan ekonom Indonesia yang menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia yang pertama. Dia bersama Soekarno memainkan peranan yang sangat sentral dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Belanda, sekaligus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain menjadi Wakil Presiden, ia pun pernah menjabat sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta pertama, Kabinet Hatta kedua, dan Republik Indonesia Serikat. Pada tahun 1956, ia mundur dari jabatan Wakil Presiden dikarenakan berselisih dengan Presiden Soekarno. Hatta dikenal akan komitmennya pada demokrasi. Ia mengeluarkan Maklumat 10 yang menjadi tonggak awal demokrasi Indonesia. Di bidang ekonomi, pemikiran dan sumbangsihnya terhadap perkembangan koperasi. Hatta meninggal pada 1980 dan jenazahnya dikebumikan di Tanah Kusir, Jakarta. Pemerintah Indonesia menetapkan sebagai salah seorang pahlawan nasional Indonesia pada tanggal 23 Oktober tahun 1986 melalui keputusan Presiden nomor 081-TK-1986. Namanya bersanding dengan Soekarno sebagai Dwi Tunggal dan disematkan di Bandar Udara Soekarno-Hatta. Di Belanda sendiri, namanya diabadikan sebagai sebuah jalan di perumahan kawasan Zuidelpolder, Haarlem. Muhammad Hatta lahir dari pasangan Muhammad Jamil dan Siti Saleha yang berasal dari Minangkabau. Ayahnya merupakan seorang keturunan ulama terhebat di Batu Hampar dekat Payakumbuh, Sumatera Barat, dan ibunya berasal dari keluarga pedagang di Bukit Tinggi. Dia lahir dengan nama Muhammad Attar pada tanggal 12 Agustus 1902. Namanya, Attar berasal dari bahasa Arab yang berarti harum. Attar terlahir sebagai anak kedua. Sekolah Rafiah yang lahir pada tahun 1900. Sejak kecil, ia telah dididik dan dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang taat melaksanakan ajaran agama Islam. Kakeknya dari pihak ayah, Abdurrahman Batu, hampir dikenal sebagai ulama pendiri Surau Batu Hampar. Sedikit dari surau yang bertahan pasca Perang Padri. Sementara ibunya berasal dari keturunan pedagang. Beberapa orang mamanya adalah keturunan pengusaha besar di Jakarta. Ayahnya meninggal pada saat ia masih berumur 7 bulan. Setelah kematian sang ayah, ibunya menikah kembali dengan Agus Haji Ning Sering, berhubungan dagang dengan Ilyas Bagindo Mara, kakeknya dari pihak ibu. Perkawinan Siti Saleha dengan Haji Ning melahirkan 4 orang anak yang semuanya adalah perempuan. Muhammad Hatta pertama kali mengenyam pendidikan formal di sekolah swasta. Setelah 6 bulan, ia pindah ke sekolah rakyat dan sekelas dengan Rafiah, kakaknya. Namun, pelajarannya harus terhenti. Pada pertengahan semester kelas 3, ia pindah ke LS di Padang, yang sekarang menjadi SMA Negeri 1 Padang.
sampai tahun 1913 dan melanjutkan ke Mulau sampai 1917. Selain pendidikan formal, dia juga melakukan pendidikan informal. Ia belajar agama kepada Muhammad Jamil Jambek, Abdul Somad, dan beberapa ulama-ulama lainnya. Pergerakan politik Muhammad Hatta dimulai ketika dia bersekolah di Belanda pada tahun 1921 sampai 1932. Ia bersekolah di Handel School yang akan menjadi sekolah ekonomis Hogeschool. Selama bersekolah di sana, ia masuk organisasi sosial Indis Vereniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya pengaruh Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo, dan Dowo Wesdekker. Pada tahun 1923, Hatta menjadi bendahara dan mengasuh majalah Hindia Putra dan berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada tahun 1924, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia. Pada tanggal 8 Desember, Jepang menyerang Pearl Harbor yang memicu Perang Pasifik. Lalu Jepang menguasai sejumlah daerah, termasuk Indonesia. Konsep pemikiran politik Bung Hatta sendiri terkenal sebagai pemikiran politik kebangsaan yang menjelaskan mengenai pandangan bahwa kemakmuran dan demokrasi merupakan aspek yang sangat mutlak dan mesti dicapai oleh bangsa Indonesia. Menurut Bung Hatta, kedepannya bangsa Indonesia harus menjadi suatu bangsa yang bersatu dan tidak terpisah-pisah, bebas dari penjajahan asing dalam bentuk apapun, baik itu penjajahan politik maupun ideologi. Dasar-dasar kemanusiaan harus terlaksana di seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia. Bung Hatta lebih menekankan pentingnya suatu integritas di dalam bangsa yang bebas dari segala bentuk penjajahan untuk menciptakan suatu kemakmuran dan menjadi demokrasi suatu negara. Selain itu juga, Bung Hatta juga memiliki pemikiran politik mengenai pemahaman sosialisme kebersamaan. Hal ini juga sejalan dengan apa yang dikumandangkan oleh Deli Arnur dalam bukunya yang menjelaskan bahwa Bung Hatta mengemukakan dalam bidang politik dan ekonomi suatu negara, maka rakyatlah yang sangat berdaulat, yang berarti bahwa kebersamaan perlu dibangun untuk kemajuan sebagai suatu bangsa. Demikianlah penjelasan pemikiran politik mengenai Dr. Andes Muhammad Hatta. Jika Anda merasa puas dengan video ini dan Anda merasa bahwa video ini bermanfaat, silakan Anda like, komen, dan subscribe konten ini. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. See you.